anak-anak. Wah, senang ya hari ini. Kita bisa bersama-sama kembali, kita bisa berjumpa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Wah, luar biasa. Ibu senang sekali kalau saya mendengar bahwa kita dalam keadaan baik, bahwa kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk papa mama yang selama ini sudah mendukung anak-anak dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, pernah nggak dalam minggu ini atau hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan? Ayo, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan enggak ada ya. Oh iya, ternyata anak-anak juga ibu kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Wah, kita bisa bernafas, kita bisa berdiri sampai pada saat ini ya. Itu semua adalah kebaikan Tuhan ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik. Puji Tuhan selalu. Bagi saya juga bagi anak-anak semuanya. Nah, puji Tuhan, kita akan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Tuhan memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sehingga kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Kami rindu Tuhan, Tuhan memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kasih Yesus itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya, kasih Yesus itu terus ada dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita dan anak-anak juga semuanya, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya seperti sungai. Ayo kita sama-sama berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, kasihnya seperti sungai. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Kasih Yesus itu ada dalam hidup kita dan kasih Yesus selalu indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo, tetap berdiri, kita pakai gerakan sama-sama ya. Merasakan bahwa kasih Tuhan itu sangat indah, ya. Jangan lupa kita terus melakukan kasih Tuhan dalam hidup kita, ya. Oke, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, ya, sama kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Ada Kak Nuris, ada Bu Titis. Nanti kita bagi kelas, ya. Oke, sudah siap? Oke. Silakan Bu. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Nuri senang sekali bisa kembali berbagi firman Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami dapat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong setiap kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan pada akhirnya kami dapat melakukannya dengan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Nuris punya tebakan. Bukan sembarang tebakan. Oke ya? Ini adalah nama binatang, oke? Apa ya Kak? Mau tahu? Dengarkan dengan baik-baik gitu ya. Aku adalah seekor binatang. Wah, aku pintar menirukan gaya orang. Aku suka makan, apa ya? Suka makan kacang. Aku suka makan pisang. Apa ya? Kakak ditambahi dong. Tambah ya. Depan hurufnya M. Apa itu? Oh iya betul. Monyet. Itu
ya. Ini topinya Kak Nuris ya. Wah, pinter sekali loh ya. Nah, Kak Nuris juga teringat satu binatang lagi. Mau tahu? Kak Nuris tebak lagi ya. Aku seekor binatang. Aku binatang yang melata, merayap. Aku berdesis. Aku panjang. Apa ya? Terdiri dari berapa huruf Kak Nuris? Dari 5 huruf. Depannya binatang apa itu ya? Ular. Iya, betul sekali. Ular. U-L-A-R. Iya, bukan 5 huruf ya, 4 huruf. Wah, terima kasih ya. Wah, yang di rumah salah Kak, bukan 4 huruf, bukan 5 huruf tapi 4 huruf. Pinter ya. Oke. Nah, adik-adik, ketika Kak Nuris teringat binatang yang kedua nih, yang binatang yang namanya tadi apa? Ular, bukan ular tangga ya, ular gitu ya. Kak Nuris itu teringat di dalam Kejadian 3 bagaimana Ibu Hawa itu tergoda oleh iblis yang memakai rupa ular gitu ya. Iblis menggoda pintar sekali memakai binatang ular ini. Akhirnya Ibu Hawa tergoda. Iblis menggunakan apa waktu menggoda Ibu Hawa? Menggunakan kebohongan. Wah, dibohongi, ditipu. Itu pekerjaannya iblis. Nah, akhirnya Ibu Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, ternyata iblis itu tidak hanya bekerja di masa lalu gitu ya. Masa kini iblis itu masa sekarang juga tetap bekerja adik-adik. Tetap bekerja. Iblis itu suka ngajak banyak teman supaya ngikuti dia, nggak ngikut Tuhan Yesus. Banyak yang ikut iblis, berarti banyak hidup dalam dosa. DOSA, hidup di dalam dosa, suka berbohong, hidup dalam kejahatan. Wah, iblis senang sekali. Nah, adik-adik, padahal hidup di dalam lawannya kejahatan apa? Kebenaran itu membahagiakan. Ada satu murid Yesus Kristus yang pernah hidupnya enggak benar. Tidak hidup di dalam kebenaran. Padahal dia sudah ikut Tuhan. Kemana-mana Tuhan pergi dia ikut, dia dengarkan firman Tuhan. Tetapi suatu ketika ia tergoda oleh iblis dan tidak hidup di dalam kebenaran. Dia adalah Bapak Petrus. Dia adalah Bapak Petrus. Dia ikut ya, kemana-mana Tuhan Yesus ngajar, ikut. Namun pada waktu Yesus menjelang akan disalib adik-adik, Bapak Petrus ini ngikuti pelan-pelan dengan perasaan dak-dik-duk-der gitu ya. Ia ketemu seorang perempuan. Ditanya, kamu muridnya Yesus? Muridnya Yesus apa enggak Bapak Petrus itu? Muridnya Kak Nuris. Iya. Seharusnya Bapak Petrus jawab apa? Ya, saya murid Yesus. Ya, saya kenal Yesus. Tetapi Bapak Petrus berbohong. Bapak Petrus menyangkal, tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, Yesus adalah Tuhannya. Nah, adik-adik, bohongnya enggak hanya berapa kali? Sekali? Enggak. 2 kali? Enggak. 3 kali. Wah, 3 kali Bapak Petrus berbohong, tidak mengakui Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Bapak Petrus tahu rasanya berbohong itu enggak nyaman. Tuhan Yesus itu
bukan Tuhan Yesus ya. Bapak Petrus itu tahu ketika dia tidak mengakui Tuhan, tidak berkata jujur, nggak berkata benar, nggak hidup di dalam kebenaran itu, nggak nyaman di hatinya. Nah, ketika Bapak Petrus sudah bertobat nih, artinya dia menyesal, tahu kesalahannya dan minta ampun kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Bapak Petrus dipercaya Tuhan menuliskan firman Tuhan adik-adik di dalam 1 Petrus ya. Yang nulis Bapak Petrus nih, 1 Petrus 3 ayat 14 gitu ya. Kak Nuris bacakan ya, enggak ayat 14 saja, tapi ayat 13 dan 14. Berbunyi demikian adik-adik. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jawabannya apa adik-adik? Tidak ada gitu ya. Umumnya nggak ada, kalau kita baik banyak orang berbuat baik. Namun ada pengecualian. Ada satu kondisi keadaan yang bisa, kadang kita itu sudah baik, teman kita nggak nyapa kita, kita sapa. Dia salah, kita memaafkan dia gitu ya. Tapi dia berkali-kali berbuat gitu. Capek deh Kak Nuris kalau seperti itu. Jengkel aku kalau seperti itu. Bisa gitu ya. Rasul atau Bapak Petrus ngomong begini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kamu akan berbahagia. Kamu akan bersuka cita. Karena apa? Kebenaran itu membahagiakan. Nah, kalau tanda bahagia itu apa sih adik-adik? Suka nyanyi ya, haleluya, 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 haleluya gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Langsung senyum, tunjukkan giginya, ke kanan ke kiri, senyum. Waktu disapa, halo, jawabannya hola, hai, hai gitu ya. Semangat, sukacita. Karena bahagia ya, ada senyum, tidak cemberut. Itu tanda-tanda sukacita adik-adik ya. Betul atau betul? Betul Kak Nuris. Betul, 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 betul gitu ya. Nah, Bapak Petrus ngalami adik-adik bahwa kebenaran itu membahagiakan. Mengapa membahagiakan? Karena ketika Kak Nuris, adik-adik, kakak-kakak yang lain, mama papa melakukan kebenaran, maka akan membuat damai sejahtera. Di dalam kebenaran itu ada damai sejahtera. Misalnya nih, Kak Nuris dulu tuh pernah berbohong. Ya, tapi sekarang sudah enggak hidup dalam kebohongan, tapi belajar jujur, hidup yang benar, yang tepat sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai kata Tuhan adik-adik. Iya, waktu Kak Nuris berbohong ya, apa yang Kak Nuris rasakan? Kak Nuris takut. Nanti kalau ketahuan gimana ya? Nanti diapakan ya? Dimarahi ya sama mama papanya Kak Nuris. Wah, dimarahi. Kalau kemudian dimarahi bisa jadi, nanti gak diizinkan lagi untuk bermain. Gak diizinkan ini itu. Nanti begini begitu. Wah, perasaannya Kak Nuris semakin was-was, semakin takut. Waktu ditanya, Nuris, ngomong apa ya? Cari kebohongan lagi. Dan itu gak nyaman. Tidak ada damai sejahtera adik-adik. Bapak Petrus ngalami. Dan dia ajak, stop berbuat jahat. Tapi mari lakukan kebenaran. Karena kebenaran itu membahagiakan. Di dalam kebenaran kamu bahagia karena apa? Hatimu damai sejahtera. Kamu gak ada rasa takut.
nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa khawatir. Kalau kamu nanti akan dituduh, kalau kamu nanti akan dihukum, kalau kamu akan dihakimi, kalau kamu akan dicaci maki, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik yang sering tidak berkata jujur, mulai dari sekarang belajar kata jujur. Yang suka berkelit, gak mau mengakui kesalahan, sekarang yuk belajar mengakui kesalahan. Karena apa? Kebahagiaan ada bagi orang-orang yang berkata benar, yang hidup benar. Dan damai sejahtera menjadi milikmu. Setuju? 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 Setuju. Kak Nuris mau hidup dalam kebenaran karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang kedua apa ya? Mengapa kebenaran itu membahagiakan adik-adik? Apa ya? Nah, adik-adik, kenapa kok bahagia gitu ya? Kalau kita semakin berbuat benar, itu ya, dosa itu di belakang kita gitu ya. Sedangkan kebenaran itu di depan kita ya. Jadi kita itu semakin, kalau kita jalan maju sana kebenaran, sana dosa, artinya saya, adik-adik itu berjalan menuju kebenaran dan dosa semakin ditinggalkan. Kalau semakin ditinggalkan, hidup kita semakin dibenarkan. Kalau semakin dibenarkan berarti hidupnya semakin bersih. Betul. Nah, coba bajunya pernah kotor? Pernah, Kak. Pernah punya tangan yang kotor? Kalau semakin dicuci semakin kotor atau semakin bersih? Semakin kinclong, Kak. Betul, semakin kinclong. Demikian juga kalau kita setiap hari buka Alkitab, melakukan kebenaran terus menerus, maka kita itu semakin senang melakukan kebenaran. Semakin enggak, lakukan firman Tuhan lagi, lakukan ini lagi. Banyak ngomel loh, enggak jadi anak yang comel gitu ya, enggak menjadi anak yang baik gitu ya. Tapi semakin melakukan kebenaran itu membahagiakan, kita semakin hidupnya bersih adik-adik. Hidupnya bersih. Artinya Tuhan, kalau Tuhan melalui Rasul Petrus, Bapak Petrus ngomong di sini apa? Hidupmu itu semakin kudus. Semakin kudus. Nah, kita belajar nih, Bapak kita, Tuhan Bapak, Tuhan Yesus itu kudus, bebas dari dosa. Nah, semakin kita hidup dalam kebenaran, tadi dosa di belakang, kita semakin hidupnya baik, hidupnya benar, maka kita itu semakin bersih, semakin suci. Kalau semakin suci, semakin benar, maka apa yang terjadi? Kita itu semakin dekat ya. Dosanya jauh, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau semakin dekat, kamu semakin dengar suaranya Tuhan. Kamu semakin, oh Tuhan hari ini negur saya ini, itu. Dan kamu gak marah-marah, tapi senyum dengan sukacita. Akhirnya apa? Temanmu ngomong, wah semakin baik kamu ya hari ini. Kamu gak marah-marah lagi, semakin rajin berdoa, baca Alkitab rajin. Kemudian kalau ada sesuatu yang susah, gak cepet marah, marah-marah ke kakaknya, kakak gitu ya, marah ke adiknya, adek gitu, marah ke gurunya, guruku kasih tugas terus. Enggak, tapi kamu bisa tarik nafas, tidak cepat marah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang ketika kita hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, kalian akan bahagia. Orang di sekelilingmu akan bahagia. Kamu pembawa damai sejahtera karena hatinya penuh sukacita. Lalu semakin dekat sama Tuhan, semakin mendengar. Kalau semakin mendengar, kamu semakin taat. Semakin taat. Wah, Kak Nuris suka dengan anak yang taat. Apalagi Tuhan sangat suka. Oke, hari ini kita telah mendengar, telah membaca,
dan telah belajar firman Tuhan bahwa kebenaran itu membahagiakan. Mari kita ikuti jejak, langkah, teladan dari Bapak Petrus yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang membahagiakan, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Siap melakukan? Siap, laksanakan. Mari kita berdoa. Oke, wah itu Tuhan senang ada yang sudah lipat tangannya, tersenyum sama Tuhan, ngomong dalam hatinya, Tuhan terima kasih. Hari ini dengar firman Tuhan yang mengingatkan hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu membahagiakan, tidak mencemaskan, tidak menakutkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kebahagiaan. Kami dapat bahagia ketika kami melakukan kebenaran, yaitu perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan, Alkitab. Kami percaya ketika kami melakukan kebenaran, kami memiliki damai sejahtera. Kami tidak takut dituduh, kami tidak takut dihakimi, tetapi kami menjadi diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami juga senang kebenaran itu membahagiakan, karena kami tidak jauh dari Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami dapat mendengarkan Tuhan dan melakukan Tuhan. Dan Tuhan semakin sayang, dan kami pun juga semakin sayang dan kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah belajar mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, siap hidup di dalam kebenaran yang membahagiakan. Sampai jumpa. Dadah. Happy birthday to you. Waduh, senang sekali ya. Dalam minggu ini ada yang berulang tahun loh. Siapa yang merasa berulang tahun? Ayo. Senyum yang lebar yang merasa berulang tahun. Dalam minggu ini yang berulang tahun Arthur. Selamat ulang tahun Arthur sama Michelle. Selamat ulang tahun Michelle. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk teman kita yang berulang tahun. Kita juga sama-sama berdoa untuk kita semuanya, anak-anak sekolah minggu. Juga guru-guru jangan lupa doakan ya. Ya, kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena ada teman kami yang berulang tahun. Untuk Arthur, untuk Michelle, terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan umur panjang bagi mereka. Itu adalah anugerah yang terbesar bagi kami, bagi Arthur juga bagi Michelle. Berkati Arthur dalam studinya, biarlah Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan akan memberkati sehingga dia juga boleh diberikan semangat, kerajinan daripada Tuhan sendiri untuk boleh melakukan, tetap belajar dengan baik. Berkati juga imannya, supaya dia juga tak boleh bertumbuh mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Begitu juga supaya Arthur tetap taat, sayang kepada orang tua, sayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Michelle. Anakmu yang masih kecil ini kami rindu Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dia, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kepandaian bagi dia, sehingga dia juga boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk masa kecilnya ini, supaya dia senantiasa taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dia senantiasa hidup
takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tuanya supaya Tuhan senantiasa menolong berkati. Baik orang tua Michelle juga orang tua Arthur, mereka boleh mendidik, mengarahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Arthur dan Michelle yang sudah berulang tahun. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka pun juga boleh tetap mengasihi Tuhan. Mereka boleh tetap mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Iman mereka semakin bertumbuh di depan Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, jika dalam minggu ini beberapa anak kami yang akan mengikuti PAT, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan kerajinan, berikan semangat, kemampuan untuk mereka boleh mengerjakan setiap tugas-tugas mereka, mengerjakan soal-soal yang diberikan, supaya ujian mereka pun juga boleh dapat berjalan dengan baik dan mereka boleh mengerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kejujuran bagi hati mereka. Mereka tidak mencontek, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap ujian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gereja kami tempat ini. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Nah, pesan ibu ya, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, tetap ya jangan lupa mematuhi protokol kesehatan juga. Gimana caranya? Masih ingat? Setiap hari kita diingatkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kita. Tuhan Yesus memberkati.